Oke, locomotion system itu terbagi menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu dimiliki oleh tulang, sedangkan alat gerak aktif itu dimiliki oleh otot. Nah, ada 5 fungsi dari sistem skeletal. Jadi, 5 fungsi itu ada yang disebut sebagai fungsi utama dan ada yang disebut sebagai fungsi tambahan. Yuk kita lihat 5 fungsi itu apa aja. Yang pertama adalah fungsi movement atau pergerakan sebagai alat gerak pasif tadi. Jadi otot itu bisa menggerakkan tulang, tapi tulang tidak bisa menggerakkan otot. Gitu. Jadi tanpa otot, tulang itu benar-benar nggak bisa bergerak. Dan kemudian ada support. Support itu untuk menyangga supaya tubuh kita tetap tegak. Nah, support ini merupakan fungsi utama tulang tulang itu adalah fungsi utamanya adalah support ini. Jadi support ini sebagai fungsi utamanya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah proteksi atau perlindungan. Contohnya misalkan tulang rusuk untuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian tulang tengkorak itu untuk melindungi otak. Nah, itu. Dan fungsi yang keempat adalah untuk membuat sel darah. Utamanya adalah sel darah merah dan sel darah putih, yang mana proses pembentukan sel darah itu berada di bagian tulang yang kita sebut sebagai sumsum tulang atau bone marrow. Dan kemudian ada fungsi yang untuk storage atau untuk penyimpanan, khususnya untuk mineral-mineral seperti kalsium dan fosfor untuk memadatkan tulang. Nah, itu adalah 5 fungsi, 1 fungsi tambahan dan 1 fungsi utama dan 4 adalah fungsi tambahan. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang macam-macam tulang. Jadi macam-macam tulang itu ada 4 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pendek. Tulang pendek itu tulangnya bentuknya kecil-kecil, terus dia berbentuk seperti bulatan-bulatan atau kubus, kemudian dia bisa bergerak dengan bebas gitu ya. Nah, tulang pendek ini biasanya nanti akan teman-teman temukan di palms. Palms itu telapak tangan yang ada di tangan atau di kaki. Nah, nama tulang-tulang pendek ini disebut sebagai carpal bones atau tulang karpal, dan ada metakarpal. Nah, kemudian ada tulang flat atau tulang pipih. Tulang ini berbentuk pipih, fungsi utamanya adalah untuk melindungi tubuh kita. Contohnya kita menemukan tulang ini itu di dalam tengkorak, misalkan tulang parietal, tulang temporal, ataupun tulang frontal. Nah, bentuk yang ketiga disebut sebagai tulang panjang. Dia tulang panjang berbentuk seperti silindris, yang mana tulang panjang itu nanti ada 2 bagian. Ada 3 bagian. Untuk yang pertama itu adalah epifisis. Karena epifisis itu ada di atas dan ada di bawah, maka namanya yang atas itu epifisis proksimal dan epifisis yang bawah disebut epifisis distal. Jadi yang bawah itu distal, yang atas itu proksimal. Dan kemudian ada yang bagian tengah itu disebut sebagai diafisis. Ini diafisis. Dan kemudian ada bagian antara epifisis proksimal dan epifisis proksimal dan diafisis itu disebut sebagai metafisis. Nah, metafisis ini adalah bagian tulang yang sebagai tempat ketika kita bertambah tinggi. Jadi, tulang yang molor ketika kita bertambah tinggi itu adalah bagian metafisis. Sedangkan untuk epifisis dan diafisis itu stuck. Tapi metafisis itu yang ketika masa pertumbuhan dia yang akan bertambah tinggi. Nah, pada bagian tulang epifisis itu banyak mengandung kartilago atau tulang rawan. Nah, kemudian di dalam tulang panjang itu juga terdapat sumsum tulang, di mana kita memiliki 2 sumsum tulang, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang yang berwarna kuning.
Sumsum tulang merah itu utamanya untuk membuat sel darah merah atau eritrosit, dan sumsum tulang kuning itu biasanya dibentuk karena timbunan lemak. Biasanya kalau kita makan sumsum tulang kuning itu ada pada tulang-tulang sapi, dan kalau pada sumsum tulang merah itu biasanya pada tulang-tulang kecil kayak tulang ayam, paha ayam, ceker ayam, dan lainnya. Yang keempat itu disebut sebagai tulang irregular atau tulang yang dia memiliki bentuk tak beraturan. Nah, dia memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan fungsi-fungsi yang khusus. Biasanya teman-teman akan menemukannya pada tulang-tulang jaw itu rahang, pada tulang rahang, kemudian pada tulang-tulang vertebra. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bicara tentang matriks tulang. Pada dasarnya, tulang itu merupakan jaringan yang tersusun atas sel, dan kemudian sel itu akan didominasi oleh matriks kolagen ekstrasel. Nah, matriks kolagen ekstrasel itu apa aja? Tersusun atas 25% air, 25% kolagen, dan 50% atau setengahnya itu adalah mineral, yaitu kalsium dan fosfat. Itulah yang membuat si tulang itu menjadi padat dan keras. Ketika kita bicara tentang sel-sel tulang, pada dasarnya sel-sel tulang itu terdiri dari 3 bagian, 3 jenis, yaitu osteoblast, osteoklas, dan osteosit. Osteoblast itu adalah benih tulang atau tulang muda, sel yang akan membentuk tulang. Kemudian osteosit itu adalah tulang yang matur, sel tulang matur atau sel tulang dewasa. Dan osteoklas itu adalah sel tulang yang bersifat untuk reabsorpsi atau merusak, gitu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit kayak osteoporosis, tulangnya lemah, rapuh, dan lain sebagainya, itu sebenarnya disebabkan karena jumlah osteoklasnya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman bisa menemukan osteoblast itu di daerah periosteum dan endosteum, tetapi kalau osteoklas hanya akan teman-teman temukan di endosteum saja. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Agak putus-putus, Bu. Putus, Bu. Agak putus-putus. Putus-putus, Bu. Bentar. Oke, kita mulai lagi. Apakah suara saya lebih jelas sekarang? Lebih jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke struktur tulang. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur tulang secara makroskopis, artinya bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa ada bantuan mikroskop, maka tulang kita itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang bagian luar disebut periosteum, kemudian ada bagian yang padat disebut sebagai tulang padat, kemudian ada bagian tulang yang berongga disebut sebagai spong bone, dan ada sumsum tulang yang kita kenal dengan bone marrow. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tulang dalam artian tulang anatomi secara mikroskopik, yang mana informasi ini bisa kita dapatkan ketika kita melihat bagian tulang yang kemudian kita lihat dengan bantuan mikroskop, maka sesungguhnya tulang itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi tulang itu pada saat kita lihat di mikroskop itu akan tersusun dari banyak lamela.
lamela ini ya, lamela. Yang mana setiap tulang itu nanti akan kayak ada sumuran gitu, sumuran yang setiap sumuran itu terdiri dari berlapis-lapis lembaran, yang lembaran itu kita sebut sebagai lamela. Dan sumuran itu sendiri kita kenal sebagai nama osteon atau kanalis Havers atau Havers system. Havers system atau osteon. Itu adalah bagian tulang yang mana dia dilapisi oleh lamela. Nah, di lamela ini nanti akan tersusun atas lakuna, yang mana lakuna itu merupakan rumah dari osteosit atau sel tulang yang sudah matur tadi. Nah, dilihat dari gambar di slide ini, kita bisa melihat bahwa tulang itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tulang yang proximal epifisis, kemudian ada diafisis, dan ada distal epifisis. Dan di tengah-tengahnya teman-teman bisa melihat ini adalah epiphyseal line, atau yang kita kenal dengan nama metafisis. Nah, kemudian kita cuil nih, satu tulang ini kita lihat dalam bentuk mikroskop, dengan bantuan mikroskop, kita lihat bahwa bagian kecil dari tulang itu ternyata tersusun dari banyak sumuran-sumuran seperti ini. Nah, sumuran ini yang kita sebut sebagai osteon, semuanya itu osteon, yang mana osteon ini terdiri dari lapisan-lapisan yang kita kenal dengan lamela. Ini ya, jadi kalau osteon ini diperbesar dengan pembesaran 1000, itu kita lihat bahwa osteon tersusun atas lamela-lamela seperti ini. Dan di lamela itu nanti kayak ada pori-pori yang gede, itu disebut sebagai lakuna, di mana di lakuna ini tersusun atas banyak osteosit. Jadi ada beberapa osteosit di lakuna ini. Di lakuna ini tersusun atas beberapa osteosit. Oke. Berikutnya kita akan mengenal tentang grouping atau pengelompokan dari sistem skeletal. Teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, atau penjelasan saya terlalu cepat, atau bagaimana? Atau sudah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pada saat lahir, itu jumlah tulang kita pada dasarnya jumlahnya ada 300. Tetapi pada saat kita sudah mulai dewasa, tulang kita menyusut jadi ada 206 tulang. Why? Mengapa? Karena beberapa tulang itu berfusi atau menyatu, yang tadinya 2 menjadi 1, sehingga jumlahnya itu menjadi berkurang. Nah, kita mulai dari tulang dewasa. Jadi tulang dewasa itu terdiri dari 206 tulang, yang mana dia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu skeleton aksial, itu terdiri dari 80 tulang, dan skeleton appendicular terdiri dari 126 tulang. Nah, untuk skeleton aksial ini disebut aksial karena dia menjadi aksis, menjadi sumbu dari tubuh kita. Karena dia menjadi sumbu, jadi teman-teman ingatnya yang paling tengah-tengah aja, center of the body. Center of the body itu kan kepala, ya, pusat dari tubuh itu adalah di kepala, kemudian ada di vertebra, dan ada pada torak atau rongga dada. Itu adalah tulang-tulang skeleton aksial. Dan kemudian ada tulang skeleton appendicular, yang mana dia berfungsi untuk melengkapi tubuh kita. Jadi tulang-tulang yang ada pada ekstremitas atas tangan dan tulang-tulang pada ekstremitas bawah, yaitu kaki, serta panggul. Panggul itu daerah pantat, itu adalah panggul, itu adalah termasuk dalam skeleton appendicular. Baik, kita masuk ke skeleton aksial, terdiri dari 80 tulang yang terbagi menjadi tulang tengkorak, itu ada 29, kemudian tulang vertebra itu ada 26, dan ada tulang dada yaitu 25 tulang. Nah, tulang tengkorak atau cranium atau skull itu adalah tulang yang punya fungsi utama untuk melindungi otak. Terdiri dari tulang-tulang yang membuat tengkorak dan tulang-tulang yang
menyusun tulang wajah. Nah, kita lihat di sini bagian-bagiannya. Yang pertama adalah di jidat, itu namanya tulang frontalis. Kemudian di atas kepala itu disebut sebagai tulang parietalis. Kemudian di atas telinga itu adalah tulang frontalis, dan di bagian belakang itu disebut tulang occipitalis. Oke, silakan tolong teman-teman sebutkan apa yang saya tunjuk ya. Ini bisa? Apakah ini? Frontal bone. Frontal, terus bagian belakang? Parietal. Occipital. Occipital. Bagian atas? Parietal bone. Parietal. Terus bagian samping? Temporal bone. Temporal. Oke, cepat ya. Jawab dengan cepat. Jawab dengan cepat. Oh, saya stop dulu. Biar teman-teman bisa ngelihat saya. Yuk. Ini apa? Parietal bone. Ini loh. Temporal bone. Temporal. Temporal. Bagian belakang? Parietal. Aduh, bagian belakang. Occipital bone. Occipital. Oke, bagian atas. Parietal bone. Bagian jidat. Frontal bone. Oke, sekali lagi cepat. Temporal bone. Belakang. Occipital bone. Depan. Frontal bone. Atas. Parietal bone. Oke. That's right. Oke. Ya, berikutnya kita lihat di gambar ini. Ini adalah bagian tulang-tulang wajah. Tadi teman-teman udah hafal 4 ya, nanti ditambahin pelan-pelan. Jadi bagian mata itu disebut sebagai tulang orbital. Kemudian hidung itu kita sebut sebagai tulang nasal, di mana tulang nasal itu nanti ada kayak sekat yang membagi hidung kita itu menjadi 2. Sekat itu disebut sebagai vomer. Nah, ini ya vomer. Sekat itu disebut sebagai vomer. Terus ini adalah tulang nasal. Jadi kalau misalkan teman-teman patah tulang hidung itu tempatnya di sini yang bisa teman-teman raba. Ini kan teman-teman bisa ngeraba sampai sini kan. Bagian sininya kan nggak ada tulangnya, tapi ada pembatasnya. Itu namanya tulang vomer. Kemudian tulang pipi itu disebut sebagai tulang zigoma. Kemudian ada ini ya zigoma. Kemudian ada tulang rahang atas disebut sebagai maksila, dan tulang rahang bawah disebut sebagai mandibula atau mandible. Oke, silahkan diingat-ingat dulu, habis itu kita tebak-tebakan lagi. Ada tambahan 4 tulang, tulang orbital di mata, tulang nasal di hidung, tulang zigoma di pipi, pembatas hidung itu vomer, 4 ya, terus tambah 2 lagi, tulang di rahang atas maksila dan di rahang bawah itu mandibula. Oke, are you ready? Ready. Oke. Yes. Oke, kita mulai ya. Yuk, lihat saya. Ini apa namanya? Mandibula. Oke, ini apa namanya? Nasal. Ini namanya apa? Zigoma. Zigoma bone. Nah, oke, ini namanya apa? Maksila. Oke, that's right. Oke, mata. Orbital. Orbital. Ini apa namanya? Frontal. Oke, ini Parietal. Parietal. oke, samping atas telinga. Temporal. Oke, bagian belakang. Occipital. Yang membagi hidung menjadi 2 bagian. Vomer. That's right. Okay. I will continue the lessons. Oke, ini kalau teman-teman lihat dari bagian belakang, ini loh occipital. Jadi occipital itu bagian belakang, kalau misalnya para cewek-cewek ngucir kuda, biasanya ditempatkan di occipital bone. Nah,
antara satu tulang dengan tulang lain yang ada di tengkorak itu dipisahkan oleh garis. Nah, garis ini berfungsi pada saat kalau misalnya kita mau bedah tengkorak, misalnya mau operasi otak gitu ya. Nah, itu kan digundulin dulu, terus habis itu diiris, dibuka kulit kepalanya, habis itu nanti dibor tengkoraknya. Nah, dibornya itu menggunakan garis-garis ini gitu. Nah, garis-garis ini penting karena contohnya seperti garis parietalis. Tulang parietalis ini pada saat kita masih bayi itu dia terbagi menjadi parietal kanan dan kiri. Tapi kalau udah dewasa dia akan berfusi, akan menyatu menjadi satu lapisan aja disebut sebagai tulang parietal. Nah, tulang parietal ini dibagi menjadi dua bagian oleh garis yang kita sebut dengan nama sutura. Jadi sutura itu adalah garis-garis yang membatasi antara antara tulang-tulang yang ada pada tengkorak. Contohnya adalah sutura di sini ada 4 sutura yang ada di dalam tengkorak kita. Yang pertama adalah sutura sagitta. Sutura sagittalis itu akan membagi tulang parietal menjadi dua bagian. Kemudian ada sutura Wormian atau ini namanya sutura ya atau wormial bone. Ada sutura yang membatasi antara occipital dengan parietal itu disebut sebagai sutura lambdoid. Kenapa disebut lambdoid? Kalau teman-teman ingat tanda lambda itu kan bentuknya segitiga kan, triangle. Jadi lambdoid sutura itu adalah sutura yang membatasi antara tulang occipital dengan tulang parietal. Adapun untuk tulang parietal dengan tulang frontal itu juga ada garis yang membatasi, itu disebut sebagai corona sutura atau sutura corona. Kenapa disebut corona? Itu berasal dari kata crown. Crown itu mahkota. Jadi kalau pasang mahkota itu biasanya pada sutura corona. Dan kemudian terakhir itu ada sutura yang membatasi antara tulang tengkorak temporal dengan tulang tengkorak parietal itu disebut sutura squamosa. Di sini gambarnya nggak ada, nanti kalau di praktikum ada. Sutura squamosa, S-Q-A-M-O-S-A. Jadi nulisnya biasa aja. Squamosa sutura itu sutura yang membatasi antara parietal dan temporal. Oke. Nah, berikutnya ini adalah maksila, rahang atas, dan mandibula itu rahang bawah. Oke, teman-teman harus mengingat ini ya, karena pada saat praktikum nanti saya akan membagi teman-teman menjadi 5 kelompok, dan kemudian saya akan nanya terkait dengan tulang-tulang ini satu persatu, sampling untuk membuat penilaian praktikum. Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang perkembangan dari tulang. Jadi, tulang pada bayi dan orang dewasa itu berbeda bentuk serta strukturnya. Tulang itu tumbuh sekitar sebelum usia 5 tahun, terutama di tulang tengkorak itu dia akan tumbuh secara maksimal sebelum usia 5 tahun, sehingga itulah kenapa kok usia 0 sampai 5 tahun itu sering disebut sebagai golden age atau usia emas. Nah, sedangkan otak itu biasanya tumbuh 90 sampai 95% itu sebelum usia 5 tahun. Maka kalau usia 5 tahun, 0 sampai 5 tahun, kalau nanti teman-teman punya anak, terus anaknya cerewet pada usia-usia itu dilayani aja, karena itu sebenarnya pada masa pertumbuhan otaknya. Nah, si tengkorak ini tumbuhnya itu jauh lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Itulah mengapa ketika pada saat bayi, anak-anak itu tidak bisa bangun karena masih bisanya cuma telentang aja ya pada saat lahiran. Sampai usia 3 bulan pertama itu biasanya bayi cuma bisa telentang disebabkan karena tulang tengkoraknya ukurannya lebih gede dibanding badannya. Nanti kalau misalkan dia itu udah mulai tumbuh, itu nanti dia mulai bisa miring, kemudian dia nambah tumbuh lagi badannya, nanti dia bisa duduk
bisa merangkak dan bisa berdiri. Seperti itu. Pada bayi itu tulang-tulang tengkoraknya itu sebenarnya dilapisi oleh jaringan ikat yang dia itu belum keras gitu, masih lunak, yang kemudian kita kenal dengan nama ubun-ubun. Ubun-ubun itu bahasa Latinnya disebut sebagai fontanel. Nah, ubun-ubun pada bayi itu ada dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang, fontanel anterior dan fontanel posterior. Fontanel anterior itu dia akan mengeras pada saat usia sekitar 15 bulan, dan fontanel posterior itu dia akan mulai mengeras pada usia sekitar 9 bulan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum ada. Belum ada. Berikutnya kita akan berbicara tentang vertebra, kolumna vertebra. Vertebra itu terdiri dari 33 tulang, di mana dia memiliki fungsi yang paling utama adalah untuk straighten the body atau untuk menyangga supaya tubuh kita itu tetap tegak. Kemudian untuk menyangga berat kepala kita, serta untuk menyangga berat badan supaya nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur gitu. Kemudian juga berfungsi untuk melindungi sumsum tulang. Nah, vertebra ini terdiri dari 5 segmen. Yang pertama segmen cervicalis atau daerah leher, kemudian segmen thoracalis atau daerah dada, segmen lumbaris atau daerah perut, dan segmen sacralis itu terdiri dari tulang vertebra sacralis dan tulang vertebra coccygia. Jumlahnya masing-masing 7, 12, 5, 5, 4. Yang kalau misalnya dihitung jumlahnya semuanya ada 33 buah. Jadi cervicalis ada 7, thoracalis ada 12, lumbalis ada 5, sacralis ada 5, dan terakhir tulang ekor atau coccygia itu ada 4. Ini adalah bentuk tulang vertebra. Kalau dilihat dari samping, tulang vertebra itu seperti bentuknya ular. Kenapa? Karena bentuk seperti ini itu jauh lebih bisa mensupport tubuh lebih lama dibandingkan tulang vertebra yang lurus, benar-benar lurus. Kayak misalkan teman-teman kalau istirahat untuk menyangga berat badan, itu kan akan jauh lebih stuck ketika istirahat di tempat daripada dengan posisi siap sempurna. Gitu ya. Nah, tadi kalau kita berbicara vertebra dibagi dalam bentuk segmen, itu ada 5 segmen. Tapi kalau berdasarkan lengkung atau kurvatura, di vertebra itu terdiri dari 4 lengkung, yaitu lengkung cervicalis, lengkung thoracalis, lengkung lumbalis, dan lengkung pelvis. Nah, untuk lengkung pelvis ini dia merupakan persatuan antara vertebra sacralis dan vertebra coccygia. Jadi kalau kita bicara lengkung, jumlahnya ada 4. Kalau kita bicara segmen vertebra, jumlahnya ada 5. Nah, kurvatura atau lengkung di vertebra itu, dia itu tidak kaku ya, dia itu fleksibel. Dan kemudian dia karena fleksibel itulah dia kemudian bisa menyangga berat badan tubuh kita. Pada awalnya kurvatura yang terbentuk ketika kita lahir itu yang pertama kali terbentuk adalah kurvatura thoracalis atau lengkung pada daerah dada. Dan yang paling akhir terbentuk itu adalah kurvatura sacralis atau lengkung pada daerah pelvis. Sedangkan kurvatura lumbalis dan kurvatura cervicalis itu mulai terbentuk setelah bayi lahir. Kurvatura atau lengkung servikal, lengkung leher, itu terbentuk pada sekitar usia 3-4 bulan. Dan kurvatura lumbalis itu mulai terbentuk pada usia sekitar 1 tahun setelah bayi lahir. Oke guys, ini adalah distorsi atau kelainan dari lengkung vertebra yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti contohnya postur yang tidak sesuai, misalnya gaya hidup ya, misal badannya ketinggian, tapi kalau duduk di kursi-kursi yang dia tidak sesuai dengan berat
dengan tinggi badannya dia gitu. Jadi dia harus ngelipet-ngelipet. Nah, itu adalah inappropriate posture. Kemudian ada disease, ada penyakit juga bisa disebabkan karena adanya kelainan pada saat bayi dilahirkan, tulang vertebra. Tulang vertebranya mengalami kelainan kongenital, yaitu kelainan pada saat di dalam kandungan. Kemudian bisa juga karena weakness, kelemahan atau paralysis ataupun kelumpuhan yang biasanya terjadi pada usia tua di daerah vertebra. Sebagai contoh, ini ada kifosis. Kifosis biasanya terjadi pada nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Kemudian lordosis. Lordosis itu terjadi pada ibu hamil karena ada berat badan yang berlebih di daerah perut karena ada bayinya. Tapi sekarang banyak yang mengalami lordosis, tidak hanya ibu hamil ya. Orang-orang dewasa itu banyak yang perutnya hamil terus nggak lahir-lahir ya, karena kegemukan, itu dia mengalami lordosis. Kemudian ada skoliosis, itu dia berbentuk seperti S. Jadi bentuk vertebranya itu kayak huruf S. Oke, ini adalah gambaran dari berbagai macam tulang vertebra, teman-teman. Ini adalah tulang vertebra sakralis. Tulang vertebra cervicalis, cervix ya, leher. Kemudian ini adalah tulang vertebra thoracalis, ini daerah thoracalis. Cirinya adalah ini, ujungnya itu, sudutnya itu sangat lancip, itu adalah vertebra thoracalis. Dan ini adalah vertebra lumbalis, cirinya adalah ini tebal. Kemudian ini sudutnya dia lebih datar, itu adalah vertebra lumbalis. Dan ini adalah vertebra sacralis, bentuknya khas ya, pasti teman-teman langsung ingat. Dan ini adalah vertebra coccygia atau tulang ekor. Tulang ekor ini bahaya banget kalau misalnya patah karena bisa menyebabkan kelumpuhan dan akibatnya nanti nggak bisa jalan dan lain-lain. Nah, untuk beberapa vertebra itu memiliki bentuk-bentuk yang khusus atau spesial. Contohnya adalah vertebra cervicalis 1 atau vertebra leher 1, itu dia disebut sebagai atlas, bentuknya seperti cincin. Kemudian ada vertebra cervicalis 2, dia berbentuk aksis. Ciri khasnya dia vertebra tapi dia punya tonjolan ke atas yang kita sebut sebagai processus odontoid. Kenapa dia istimewa? Karena nanti aksis dan atlas itu akan bekerja sama sehingga membuat tulang leher kita itu bisa berotasi kanan kiri, itu bisa membuat rotasi, makanya disebut sebagai sumbu. Tulang sumbu rotasi kepala itu di atlas dan aksis. Selanjutnya ada tulang sakralis dan ada tulang coccygia. Sakralis ini dia menyatu dengan coccygia. Jadi bentuknya ada sakralis ada 5, S1 sampai S5, dan coccygia ada 4. Oke, sampai tulang vertebra, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Apakah penjelasan saya cukup jelas? Jelas, Ibu. Belum ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita lanjut ke kafum torak. Kafum torak atau rongga dada itu berfungsi untuk menutupi rongga dada, yang mana kafum torak ini terdiri dari tulang dada, tulang vertebra thoracalis ini, tulang vertebra thoracalis. Kemudian ada tulang ribs atau tulang rusuk, kemudian ada sternum atau tulang pedang. Oke, fungsi dari tulang dada itu adalah untuk melindungi organ-organ di dalam dada, contohnya paru-paru dan jantung. Nah, pada dasarnya tulang rusuk itu terbagi menjadi 3 bagian, 7 pasang itu disebut sebagai tulang rusuk sejati.
3 pasang disebut tulang rusuk palsu dan 2 pasang disebut tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk sejati itu nama latinnya adalah Costa Vera, tulang rusuk palsu disebut Costa Suppuria, dan tulang rusuk melayang itu disebut sebagai Costa Fluitantes. Oke, kita lihat di sini kenapa kok disebut sebagai tulang rusuk palsu, sejati, dan melayang. Teman-teman bisa lihat di slide 33. Jadi tulang rusuk sejati itu adalah tulang rusuk yang dia menempel pada tulang sternum. Itu ada sampai poin nomor 7. Itu tulang rusuk sejati. Sedangkan tulang rusuk palsu nomor 8 dan 9 itu disebut palsu karena dia nebeng pada tulang rusuk 7. Dan kita sebut sebagai tulang rusuk floating ribs atau tulang rusuk melayang itu adalah nomor 10 dan 11. 11 dan 12. 11 dan 12 ini. Iya. Jadi tulang rusuk yang palsu itu 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, tapi kalau misalnya kita membagi menjadi 2 tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang, maka tulang rusuk palsu itu hanya 8 dan 9. Maaf teman-teman, tadi saya keluar ya, karena sinyal. Kita lanjut lagi ya. Oke, baik. Pada tulang rusuk yang melayang, pada tulang rusuk yang melayang itu adalah tulang rusuk 11 dan 12, sedangkan pada tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang, 8, 9, dan 10. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Lanjut ya. Berikutnya adalah tulang dada atau tulang pedang. Tulang pedang itu disebut sebagai sternum. Nah, sternum ini itu dia tersusun atas 3 bagian utama. Yang paling atas disebut sebagai manubrium sternum, bagian tengah disebut body, dan bagian paling ujung itu disebut sigmoid processus atau processus sigmoideus. Sebenarnya teman-teman bisa kok ngeraba processus sigmoideus kalau misalnya teman-teman sering bilang nyeri di daerah ulu hati. Nah, ulu hati itu sebenarnya processus sigmoideus itu yang biasanya akan terasa nyeri kalau misalkan teman-teman punya penyakit gastritis atau MAH. Oke, itu sudah kita bicara tentang skeleton aksial. Untuk skeleton aksial, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke skeleton appendicular. Skeleton appendicular terbagi menjadi 2, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas itu terdiri dari beberapa tulang yang ada pada atas, pada tangan kita ya, yaitu ada tulang humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanx, dan kemudian pada bagian bawah itu ada kaki, terdiri dari beberapa tulang, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, phalanx, dan pelvis. Untuk tulang-tulang ini teman-teman harus hafal. Nah, selain itu pada skeleton appendicular kita juga memiliki tulang scapula dan clavicula, namanya hampir mirip tapi jangan sampai ketukar. Clavicula itu adalah tulang leher, kalau teman-teman bisa meraba itu tulang leher itu namanya clavicula. Terus ada scapula itu disebut sebagai tulang belikat atau tulang sayap. Ada pada daerah bahu. Nah, ini adalah clavicula dan scapula teman-teman. Lanjutnya ada humerus, itu adalah lengan atas, kemudian ada radius dan ulna. Pasti teman-teman udah tahu ini pada saat SD, SMP, atau SMA dapat materi tentang sains di bagian skeletal atau bagian tulang. Kemudian bagian telapak tangan ada karpal, metakarpal, phalanges atau tulang fingers atau jari-jari.
Nah, pada tulang karpal, metakarpal, dan phalanges ini ada untuk tulang phalanx itu dia akan terbagi menjadi beberapa. Ada terbagi menjadi 3 segmen. Jadi kan jari-jari teman-teman itu kan bisa ditekuk menjadi 3 bagian ya. Nah, penulisan jari 1, 2, 3, sampai 5 itu dimulai dari jempol. Jadi jempol itu adalah tulang jari 1. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di klinik atau di rumah sakit kemudian ada yang berkata fraktur phalanx digiti 4, berarti patah tulang di daerah jari tangan di tulang jari yang keempat, berarti di daerah jari manis, misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya udah di rumah sakit itu kan pakainya istilah-istilah Latin. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pelvis. Pelvis itu dibentuk dari tulang sakrum, coccygia, dan sepasang tulang coxae. Coxae ini ya, tulang panggul. Ini adalah coxae, ada sepasang. Di mana fungsi utama dari pelvis itu adalah untuk melindungi organ-organ reproduksi dan organ-organ untuk perkemihan. Nah, tulang pelvis itu beda banget antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki itu dia lubang pelvisnya itu berbentuk segitiga sama kaki. Jadi segitiganya itu lebih sempit. Sedangkan kalau pada perempuan itu bentuknya segitiga sama sisi, segitiganya lebih lebar. Kenapa kok dibentuk seperti ini beda? Karena kalau pada perempuan itu dia punya tugas untuk melahirkan bayi. Jadi lebih lebar supaya kepala bayi itu bisa keluar dari si pelvis. Saya juga menambahkan bahwa ubun-ubun pada bayi itu penting karena sesungguhnya pada saat bayi itu lahir melewati pelvis itu tulang-tulang tengkoraknya itu pada saat dia ngelewatin kan ada ubun-ubun tuh, ubun-ubun itu kan masih lunak. Nah, pada saat dia ngelewatin pelvis ibu itu sebenarnya bertumpuk gini. Sehingga kepala bayi itu pada saat dia menyusuri keluar dari lubang pelvis itu dia nggak terlalu gede. Tapi ketika kemudian dia udah keluar, dia nanti yang tadinya numpuk akan berjajar kembali. Seperti itu. Jadi itu fungsinya dari si ubun-ubun. Supaya si ibu itu nggak terlalu susah mengeluarkan bayi. Oke, untuk femur itu adalah tulang kaki atas, bagian atas. Kemudian ada patella. Patella itu adalah tulang lutut kecil banget bentuknya. Kemudian ada tulang pada kaki bagian bawah itu adalah tibia dan fibula. Yang bagian tibia itu lebih tebal dan fibula itu dia lebih tiny atau lebih tipis. Oke, berikutnya adalah tulang telapak kaki, ada tarsal, metatarsal, dan phalanges, sama seperti di bagian telapak tangan, hanya beda nama ya. Kalau tangan itu karpal, kalau kaki itu namanya tarsal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan anatomi dan nama-nama dari tulang? Adakah? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut pada osifikasi atau proses pembentukan tulang. Jadi sesungguhnya teman-teman, proses pembentukan tulang kita itu dimulai pada usia janin 2 bulan. Janin 2 bulan itu sudah mulai terbentuk osifikasi atau pembentukan tulang. Di mana pertama kali dibentuk tulang itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago yang kemudian akan berkembang menjadi tulang-tulang padat. Nah, pada saat perkembangan jaringan tulang tersebut atau kartilago itu, tulang rawan itu nanti akan disisipi oleh pembuluh darah, yang mana pembuluh darah di dalam tulang itu berfungsi untuk mengirimkan nutrisi atau zat-zat makanan ke dalam tulang supaya tulang itu bisa tumbuh. Nah,
si blood vessels atau pembuluh darah itu akan membawa kalsium mineral, deposit mineral yang kemudian disimpan di dalam jaringan tulang yang mengakibatkan tulang itu kemudian menjadi padat. Ada 3 tipe osifikasi atau 3 tipe pembentukan tulang, yaitu endokondral, intramembranosa, dan heterotopik. Endokondral itu dibentuk dari pembentukan tulang berasal dari tulang rawan, sedangkan intramembranosa itu pembentukan tulang yang berasal dari mesenkim, dan heterotropik itu adalah pembentukan tulang yang berasal dari jaringan di luar. Nah, ini adalah proses pembentukan tulang, teman-teman. Jadi dari awalnya itu adalah berbentuk tulang rawan, kemudian setelah itu terdapat ruangan untuk di dalam tulang rawan ini terdapat rongga atau ruangan, yang mana rongga atau ruangan itu nanti akan disisipi oleh pembuluh darah. Nah, ketika itu pembuluh darah bisa men-storage dan menyimpan ya, bisa menyimpan dan menyalurkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang, sehingga tulang itu akan bertumbuh, kemudian akan mulai terbentuk bagian tulang yang disebut spong bone atau tulang berongga, kemudian akan memanjang, memadat, dan kemudian di sini akan terbentuk tulang yang sempurna. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kartilago, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Ibu. Oke, kita lanjut ke kartilago atau tulang rawan. Kartilago atau tulang rawan itu tersusun atas sel-sel tulang rawan. Nama dari sel tulang rawan itu disebut sebagai chondrocyte. Di mana chondrocyte ini dia bisa memproduksi chondrin, matriks ya, matriks yang namanya chondrins. Dan kemudian tulang rawan ini dia tidak memiliki saraf dan tidak memiliki pembuluh darah. Maka tulang rawan ini akan mendapatkan nutrisi dari jaringan sekitarnya dengan melalui mekanisme difusi. Nah, di chondrosit ini dia memiliki tempat yang spesifik yang kemudian kita kenal lakuna, dan di lakuna itu biasanya teman-teman akan menemukan osteosit atau sel tulang yang sudah matur atau yang sudah matang. Nah, ada 3 tipe kartilago atau 3 tipe tulang rawan. Yang pertama adalah kartilago elastik. Elastik dia berada pada daerah telinga, kemudian pada epiglotis, kemudian ada pada daerah laring pita suara, seperti itu. Kemudian ada kartilago hialin. Kartilago hialin itu dia banyak berada pada saluran respirasi, utamanya ada di bronkus. Kemudian ada kartilago fibrosa. Kartilago fibrosa itu dia berfungsi untuk melekatkan tulang. Jadi ada beberapa tulang di daerah pelvis, kemudian di daerah lutut, kemudian di daerah vertebra itu yang tersusun atas tulang rawan, disambungannya itu disambung dengan tulang rawan, yang mana tulang rawan itu termasuk sebagai tulang rawan fibrosa. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang sendi. Sendi itu pada dasarnya pengertiannya adalah pertemuan antara 2 buah tulang, di mana 2 buah tulang ini biasanya bisa bergerak antara satu dengan yang lain, tapi ada juga sendi-sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, secara anatomi kita lihat bahwa bagian-bagian sendi itu ada kartilago, kemudian ada kartilago tulang rawan ini ya. Kemudian ada ini kartilago. Kemudian ada sinovial, cairan sinovial atau cairan sendi. Kemudian ada ligamen.
kemudian ada tendon, di sini ada tendon, kemudian ada bursa, ada synovial fluid juga. Membran synovial membran itu adalah lapisan yang melapisi synovial fluid. Nah, silakan teman-teman nanti hafalkan dan pahami di sini. Baik, teman-teman, untuk sendi itu sebenarnya terdiri dari 3 macam, yaitu sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau untuk sinartrosis itu pertemuan antara 2 buah tulang, tapi dia nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau amfiartrosis dia bisa bergerak, tapi gerakannya terbatas, dan kalau diartrosis itu dia bisa bergerak dengan bebas. Contoh sinartrosis misalkan pada sendi di daerah tengkorak, itu kan dia nggak boleh bergerak sama sekali. Sendi antara gigi dengan gusi atau gigi dengan gigi itu dia nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian sendi di daerah sternum dan costa itu juga nggak boleh bergerak. Sedangkan amfiartrosis itu adalah sendi pada pelvis, ya, sendi pada pelvis di sini, yang mana nanti akan menimbulkan gerakan-gerakan tertentu, tapi gerakan itu sifatnya hanya terbatas. Gerakannya di daerah simfisis. Simfisis itu ini namanya simfisis. Simfisis pubis. Jadi simfisis itu di daerah kelamin, yang mana biasanya dia akan bergerak terbatas. Biasanya gerakan ini terjadi pada saat kita melakukan hubungan seksual, misalkan, atau pada saat seorang ibu melahirkan bayi. Nah, itu dia akan mau bergerak-gerak, tapi gerakannya cuma terbatas. Sedangkan kalau untuk sendi diartrosis, dia bisa bergerak bebas dikarenakan sendi ini memiliki cairan sinovial, ada cairan sendi. Gerakannya itu nanti dikenal sebagai sendi pelana, sendi engsel, sendi apa ya? Sendi pivot, ya. Kemudian ada sendi luncur dan lain sebagainya. Nah, minta tolong nanti teman-teman pelajari sendiri untuk masing-masing sendi-sendi tersebut. Oke, teman-teman, ini berikutnya adalah gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di dalam tubuh kita. Jadi ada, misalnya kita punya tangan, ini adalah hiperekstensi, kemudian ekstensi biasa, kemudian flexion. Flexion itu menunduk. Kemudian ada abduksi dan aduksi. Kalau abduksi itu menjauhi pusat tubuh, kalau ADD, adduksi itu mendekati pusat tubuh. Serta ini ada rotation, ada circumduction, ada ini adalah supinasi, kemudian ini adalah disebut sebagai pronasi. Nah, kemudian untuk dagu, misalnya dagunya maju disebut protraksi, dagunya dimundurkan disebut sebagai retraksi. Kemudian untuk telapak kaki, misalkan telapak kakinya dimasukkan, itu disebut sebagai inversi. Kalau telapak kakinya dikeluarkan, disebut eversi. Kita menunduk disebut depression, kita mendongak disebut elevation. Nah, seperti itu teman-teman untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pertemuan sistem tulang? Maaf Ibu mau tanya, Oke, silakan. ini faktor yang mempengaruhi skoliosis yang tulang es itu apa ya Bu? Tulang es itu biasanya disebabkan pertama, misalkan sering membawa beban berat, misalnya pakai tas, itu diusahakan pakai tas ransel dan dua-duanya digantungin di bahu gitu ya. Dua-duanya digantungin di bahu. Karena kalau misalnya enggak pakai yang ransel, itu dia akan berat sebelah. Sehingga tanpa disadari sebenarnya bahu kita itu agak cenderung miring gitu. Nanti yang akan menyangga itu vertebranya itu agak miring. Kemudian misalkan kalau teman-teman pakai tas terus ransel tapi cuma satu di cangklong itu loh. Terus misalkan satunya sambil naik bis. Nah, itu sebenarnya itu akan lebih membebani tulang vertebra. Yang kedua, teman-teman sering duduk di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tinggi badan teman-teman. Misalkan tadi teman-teman duduk di
kursi yang cenderung pendek, padahal tingginya 175 atau 178. Itu kan otomatis nanti kakinya akan lebih diselonjorin supaya nggak terlihat terlalu tinggi. Nah, terus pada saat menulis itu kan otomatis juga akan membengkokkan vertebra supaya nulisnya itu nggak terlalu jauh ketika mejanya terlalu jauh. Seperti itu. Bisa dipahami kah? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin oh ya, izin bertanya, di umur berapa kita berhenti bertumbuh tinggi atau tulang berhenti tumbuh? Jadi tulang itu pada laki-laki dan pada perempuan itu berbeda ya pertumbuhannya karena terkait dengan hormon yang dimiliki oleh laki-laki yaitu testosteron, sedangkan perempuan juga punya testosteron tapi cuma terbatas. Jadi laki-laki juga punya estrogen tapi jumlahnya cuma sedikit. Kalau misalnya laki-laki punya estrogen dalam jumlah banyak itu nanti jadi laki-lakinya lebih flamboyan gitu loh, pemayu gitu. Dan kalau misalnya perempuannya itu dia punya testosteronnya lebih banyak jadi dia kelihatan macho gitu. Nah, seperti itu. Nah, mengapa kemudian ada beberapa transgender yang mengatakan saya itu seperti perempuan, saya itu lebih mellow, lebih mudah nangis, kemudian saya nggak terlalu fighting, dan lain sebagainya, itu biasanya karena dia memiliki estrogen dalam jumlah yang banyak. Nah, kenapa kok bisa memiliki estrogen dalam jumlah yang banyak seperti itu? Rata-rata itu biasanya disebabkan kesalahan dari pola makan. Jadi misalnya kecambah itu adalah salah satu makanan yang bisa meningkatkan estrogen ketika dimakan oleh laki-laki dalam jumlah banyak. Tapi kalau pada perempuan itu akan mengakibatkan lebih subur. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi program hamil, promil gitu disuruh makan banyak kecambah, tapi cowoknya jangan, nanti cowoknya jadi flamboyan gitu. Jadi kan nggak seru gitu ya. Nah, kemudian kapan sih kita berhenti bertumbuh tinggi? Sesungguhnya kita bertumbuh tulang itu berhenti kalau pada laki-laki itu sekitar usia 22 tahun. Kalau pada perempuan itu sekitar 17 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman udah yang perempuan ini pengen tinggi tapi usianya udah 18 tahun itu berarti udah end of the game gitu ya, permainan untuk bertambah tingginya udah berakhir. Tapi sebenarnya kita bisa membuat kesan terlihat tinggi itu dengan cara memadatkan otot ya, seperti olahraga. Jadi olahraga itu untuk membuat otot itu menjadi padat supaya tulang itu menjadi jauh lebih tegak gitu. Sebenarnya bukan tulangnya bertambah tinggi bukan, tapi karena ototnya memadat sehingga tulang itu menjadi lebih tegak. Kayak misalnya teman-teman main pasir terus di tengahnya dikasih pipa. Nah, kalau pasirnya itu padat, itu kan pipanya menjadi jauh lebih kokoh dibandingkan ketika pasirnya itu dikit gitu, jadinya akan lebih mudah rapuh gitu. Terus karena teman-teman masih masa pertumbuhan, khususnya yang perempuan, karena kita punya masa hormonal seperti estrogen yang terbatas, sehingga alangkah lebih baiknya pada usia-usia seperti ini, teman-teman banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang dia mengandung estrogen gitu. Tapi jangan terlalu banyak, kayak misalnya jangan terlalu banyak makan kayak ayam-ayam suntikan ya, kayak misalnya ayam-ayam fried chicken gitu ya, kayak ayam-ayam goreng itu kan biasanya berasal dari ayam-ayam broiler yang disuntik yang dia mengandung banyak estrogen. Nah, kalau misalnya teman-teman itu terlalu banyak mengkonsumsi itu estrogen buatan, itu akan bisa menginduksi teman-teman untuk mudah terkena penyakit kanker ataupun menjadi kadang itu akan mengganggu proses kesuburan gitu, mengganggu menstruasi, siklus menstruasi teman-teman dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada? Bisa kita akhiri perkuliahan hari ini kalau tidak ada pertanyaan.
Jangan lupa Bisa, Bu. nanti malam ada kuis ulangan untuk biolistrik dan besok Jumat ada kuis untuk sistem imun dan untuk sistem skeletal nanti ada kuis lagi tapi jadwalnya belum saya jadwalkan. Nanti saya kabarin. Oke, banyak Bu, tugas. mohon maaf Ibu. Mm-mm. Ini nanti materinya dikasih ke PJ atau gimana? Materinya ada di lensa nanti ya, biar Oh, iya. diunduh aja. Oh ya, Diunduh baik. Bu. semuanya di Terima kasih. lensa. Oke. Oke, teman-teman bisa turn on your camera. I will save some picture for you for documentation. Wah, ketemu deh. Udah mandi belum? Sudah, Bu. Udah dong, Bu. Yang pakai jilbab atasnya cakep, bawahnya celana pendek ya? Rapi, Bu. Oh, rapi. Ibu buka aib. Oke, sebentar ya. Saya lihat, ambil gambar dulu. Oke, thank you guys for your attention in this meeting. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Bye, Bu. wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. And meeting for all.